wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihatud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid dharain. Amin. Ila an qala wa qala Allah Ta'ala fi dzikril ihlaki qaumil Lut. Keterangan malam hari ini tentang masalah maksiatnya kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, lesbian atau lebih terkenal dengan LGBTQ plus apa itu ya panjangannya itu ya, transgender dan lain sebagainya. Itu kaumnya Nabi Lut, itu yang pertama melakukan seperti itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hina amilu bil fahishati wa asarru 'alaiha. Mereka dilaknat saat melakukan hal itu dan terus menerus dalam kemaksiatan tersebut. Qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amdarna 'alaihi hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Tatkala datang perintah kami jadikan yang atas di bawah, yang bawah di atas. Jadi kaumnya Nabi Lut itu diadab oleh Allah, kotanya itu diangkat, kemudian yang atas ditaruh di bawah, yang bawah taruh di atas, kemudian dihantamkan ke bumi. Kemudian dari bawah, sebelum dihantamkan dari bawah itu dilempar ke atas api-api dari sijil. Sijil ini mungkin kalau zaman sekarang seperti larva, angin-angin dari api batu-batu dari neraka. A'udzubillah min dzalik. Qila fi ba'di tafasir wa ma hiya bi ba'id minadh dhalimin alladzi ya'maluna bi amalihim. Dikatakan wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, mereka juga tidak jauh dari orang-orang zalim sebelum mereka. Artinya orang-orang yang diadab zamannya Nabi Lut ini tahu ada kaum lain yang belum lama, bahkan hampir sezaman dengan mereka, yang diadab karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaumnya Namrud. Mereka melihat kaumnya Namrud itu dilaknat oleh Allah, tapi mereka tetap bermaksiat. Wa balaghana, dan sampai berita kepada kami, anna rajulain, ada dua orang laki-laki, kana ya'malan hadhil fahisha al khabithah fi bait. Ada dua orang laki-laki yang waktu kejadian itu melakukan kejelekan itu, al-liwat, wa min fawqi sagfihi hajarun min hijaratin allati ursilat ala qaumil Lut. Walaupun mereka bukan di kota yang sama, di pinggir kota, di luar kota, tapi melakukan maksiat yang sama, kena batu daripada yang dilempar kepada Nabi Allah, kepada umatnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Fakharakal hajaru sagaf wa waqa alaihi ma fa'alakuhuma. Dua-duanya hancur karena batu yang dilemparkan kepada umatnya Nabi Allah Lut ini. Fabalagha dzalika ba'du salaf faqala sadaqallahu wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Wa qala alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan dari sesuatu yang paling menakutkan yang menimpa kepada umatku, amalu qaumi Lutin, mengerjakan amalnya kaumnya Nabi Lut. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW amalnya umatnya Nabi Lut. La'anallahu sab'atun min khalqihi min fawqi sab'i samawati, dilaknat oleh Allah sab'atan, 7 daripada ciptaannya, min fawqi sab'i samawati, dari 7 langit. Jadi umatnya Nabi Lut itu diangkat oleh malaikat Jibril sampai penghuni langit pertama mendengar kicauan burung yang ada di kota Sodom dan Gomora. Saking tingginya, diangkat sampai tinggi, kemudian dilemparkan ke dalam. Na'udzubillah min dzalik. La'nata ala wahidin minhum thalathan wa la'nu kulla wahidin la'natan takfih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man amila amal qaumil Lut, dilaknat orang yang mengerjakan amalnya umatnya Nabi Lut, yakni homoseksual, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki berhias seperti perempuan,
perempuan berhias seperti laki-laki, apalagi sampai operasi. Oh, naudzubillah min dzalik. Mal'unun, dilaknat man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut, sampai 3 kali. Kenapa? Orang yang mengerjakan ini sampai mati tidak tobat, maka tidak akan diampuni segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib masuk neraka. Mal'unun man dzabaha li ghairillah, dilaknat orang yang nyembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih tidak baca bismillah. Mal'unun, dilaknat man ata syai'an minal bahaim, yang mengumpuli hewan, dilaknat. Ya, laki-laki mengumpuli hewan perempuan, atau orang perempuan minta dikumpuli hewan laki-laki, dilaknat sama. Mal'unun man aqa walideh, dilaknat terus menerus orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang saya sebutkan ini adalah penyebab mati kafir. Hadis ini termasuk penyebab mati kafir. Makanya orang yang liwat tidak tobat, nanti takutnya matinya kafir. Orang yang mendatangi hewan tidak tobat, jima dengan hewan, zina dengan hewan, tidak tobat, takutnya nanti mati kafir. Orang yang durhaka sama kedua orang tua, takutnya nanti mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Yang kurang ajar sama orang tuanya, hati-hati. Tidak ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua kecuali hidupnya ngenes, hidupnya ngenes. Hatta punya kerjaan, kerjaannya ruwet. Hatta punya anak, anaknya ruwet. Hatta punya keluarga, keluarganya car-kacir. Terus seperti itu, berulang-ulang terus seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mal'unun, dilaknat man jama'a bainal mar'ati wa ukhtiha, dilaknat orang yang mengawini dua saudari, kakak sama adik dikawin. Ya. Dikawin sama kakaknya, belum mati kakaknya, tidak cerai sama kakaknya, kawin sama adiknya. Nah, yang boleh itu kalau kakaknya meninggal, kawin sama adiknya, atau adiknya meninggal, kawin sama kakaknya. Dilaknat menikahi dua perempuan bersaudara. Mal'unun man ghayyara hududal ard, dilaknat tidak akan diampuni, tidak ada ampun. Hatta mau ditahlili, dikirimi Fatihah, tidak ada gunanya. Siapa? Man ghayyara hududal ard, merubah batas tanah, atau bahasa Prancisnya ngerset bengket. Ya. Ada ngerset bengket ini, ya. Menggeser patokan patok tanah, hatta shibrin, 1 kilat, tidak ada tobat, illa dikembalikan. Jadi tobatnya orang yang menggeser patok tanah itu adalah dikembalikan. Istighfar tidak cukup, minta maaf tidak cukup, harus dikembalikan. Kalau sampai mati beb gimana? Ya sudah, apalagi sama anak disahkan itu ya, ngambil tanah itu disahkan, sudah habis, selesai, sudah tidak ada tobat. Berbahaya masalah art, masalah patok tanah ini. Oh, semua orang yang bermaksiat itu ada libur dari siksaan. Malam Jumat libur, malam hari raya libur, puasa libur, Ramadan libur, malam Idul Adha, Yaumut Tasyrik libur. Tidak ada siksaan, libur. Illa ghayyarul ard, orang yang menggeser patokan tanah. Hatta bulan Ramadan tetap disiksa, hatta malam Jumat tetap disiksa. Berarti tidak bisa pulang, beb. Katanya ceritanya arwah itu pulang, ya. Tiap malam Jumat pulang, tidak bisa pulang. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada tobat. Tobatnya cuma satu, mengembalikan patok tanah tersebut ke tempat asalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang, ini kan banyak orang-orang seperti ini ya, di dunia seakan tidak ada apa-apa, tapi kalau sudah meninggal nanti dikirimi tahlil, beb. Ditahlili, dibacai Fatihah, bacai khataman, tidak cukup, tidak selesai. Kenapa? Dosanya masih belum selesai, penyebab dosanya itu masih ada. Makanya penyebab dosanya dihilangkan dulu, reset bengket itu dikembalikan dulu, baru nanti pahala itu masuk. Mal'unu man idda'a ala ghairi mawalih, begitu juga dilaknat orang yang menuduh kepada selain pada miliknya.
mengakui ini punya saya padahal bukan punyanya, merampas ya. Hari laknat Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusbihuna fi ghadabillah, ada 4 golongan pagi dapat marahnya Allah. Wa yumsuna fi sakhatillah, sore dapat laknatnya Allah. Dari pagi sampai sore dapat marahnya Allah. Dari sore sampai pagi dapat murkanya Allah. Berarti tidak ada rahmat sudah. Ini kalau mati dalam keadaan seperti ini sudah selesai. Matinya ghairul iman, mati tanpa megang iman. Qultu, berkata saya. Siapa yang berkata? Abi Hurairah, karena hadis ini riwayat dari Abu Hurairah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, melemes ya, bencong. Bencong itu tidak ada tobatnya kecuali dia berhenti jadi bencong. Istighfar beb belum selesai, haji beb belum selesai, tobat baru selesai jadi laki sungguhan. Wa mutasyabbihatu minan nisa birrijal, begitu juga yang kedua, dilaknat oleh Allah. 24 jam dapat laknatnya Allah. Bayangkan Pak, 24 jam dapat laknatnya Allah. Ini mau dapat rahmatnya Allah sulitnya minta ampun, dengan gampangnya dapat laknatnya Allah. Perempuan yang menyerupai laki-laki, binek kayak melake dal mengadal ya, apa kok, oh ya itu ke suaminya, benang apa kok ya. Ini istri seperti ini dilaknat 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kayak melake. Dan lagi wanita kalau sudah menyerupai laki-laki dalam hal tingkah, dalam hal pengetuaan dalam keluarga, mau ngatur keluarga, ini keluarganya tidak akan barokah. Anak-anaknya tidak akan menjadi anak-anak yang saleh salehah, tidak akan. Perempuan kalau sudah sok-sokan jadi kepala keluarga, anak-anaknya tidak akan pernah bisa keluar dari maksiat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti, bukan 1 2. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, mata kepala saya sendiri, beberapa keluarga yang anak-anaknya gagal, mondoknya gagal, ininya gagal, kerjanya gagal, gara-gara punya ibu menyerupai laki-laki, sok-sokan jadi laki-laki. Kecuali kalau dia memang suaminya sudah meninggal. Ya kalau suaminya sudah meninggal kan berarti dia kepalanya. Nah, ini Pak, ini suaminya masih ada. Cuma suaminya disingkirkan. Apa kok? Ya, nenang banget. Ya. Nanti kalau ada temannya nelpon suaminya, dia yang angkat. Apa? Ya tanya, nah selake. Oh, nah, ini kayak melake aja. Kayak gini nih nanti diadab oleh Allah. Pertama adabnya anak-anaknya tidak akan bisa berkembang. Gampang maksiat, sulit untuk taat. Perempuan-perempuan seperti ini. Walladzi ya'ti bahima, yang ketiga, 24 jam dapat laknatnya Allah. Yang ketiga, orang yang ngumpuli hewan. Orang yang ngumpuli hewan 24 jam. Illa man taba, kecuali taubat. Walladzi ya'ti rijal, begitu juga orang yang ngumpuli laki-laki. Laki-laki ngumpuli laki-laki, homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma warada fi tahrimiz zina wal liwat wa fi uqubati murtaqibihi ma katsirun syahir wa hasbuka bihima qubhan wa tahriman wa nakalan. Marataballahu alaihi ma fid dunya qabla al akhirah al haddi wal uqubah. Zina dan liwat, dalam ukubahnya itu bertumpuk-tumpuk yang banyak. Jadi orang kalau sudah zina, orang kalau sudah liwat, naudzubillah min dzalik, enggak tobat, enggak selesai dia, enggak tobat, itu murtakibah. Jadi numpuk-numpuk dia punya dosa. Terus. Dan dihitung itu kejelekan, setiap kejelekan berlapis kejelekan, lapis kejelekan. Dan siksanya itu termasuk fid dunya qoblal akhirah. Siksanya kan banyak sekarang itu. Orang zina, orang liwat kena penyakit apa namanya? AIDS. Liwat-liwat, orang yang suka liwat itu homoseksual, penyakitnya kena sifilis, kena apa? Raja singa. Orang-orang yang suka zina ada penyakitnya apa? AIDS. Diadab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu belum di akhirat nanti. Orang kalau sudah penyakit AIDS, sudah selesai. Tidak ada obatnya. Sampai sekarang penyakit AIDS itu tidak ada obatnya. Tunggu matinya itu sudah.
Wa bayanu dzalika anna zani wa zaniyah mahma qamat alaihima bayyinah bizina fa in kana bikrain jilda mi'ata jaldah. Keterangan tentang hukuman secara syariat bagi orang yang berzina. Kalau berzina, yang berzina ini sama-sama bujang dan gadis umpamanya ya, belum menikah, maka hukumannya dijeldah, dipukul pakai rotan 100 kali, kemudian dipenjara selama setahun. Wa in kana muhsanain, kalau muhson itu gimana? Sudah pernah nikah ya, istri orang, suami orang, atau janda ketemu duda zina, maka tidak ada lagi rujima bil hijarati hatta yamuta, dirajam, jadi ditanam sampai dada begini, ditanam ke tanah, kemudian dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Terus gimana Beb dosanya Beb? Hangus kalau dirajam seperti itu. Masalahnya kalau zinanya berkali-kali gimana? Sedangkan rojamnya satu kali. Apa itu bisa menghapus semua Beb yang banyak? Enggak, satu rojam menghapus satu zina. Berarti untuk 70, umpamanya dia zina 5 kali. Terus dihidupkan lagi ya, tidak bisa ya. Yang 4 nanti urusannya di akhirat. Itu hanya untuk satu. Makanya hati-hati seperti zina. Wa in kana ahaduhuma muhsinan wal akhar bikran kana likulli wahidin hukmuhu. Kalau seandainya satunya tidak menikah, satunya sudah menikah, maka yang sudah menikah dihukum rajam, yang belum menikah dihukum sama yang seperti pertama. Wa amal liwat, adapun hukum syariat secara liwat ini, fahadduhu ka haddiz zina ala qauli sahih, sama seperti zina. Wa fil qaul, dan ada qaul yang lain, yuqtalu fa'ilu wa maf'ulun bih, ya, fa'il dan maf'ul dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu dalam hukum yang lain. Ada lagi wa warada bil hadis wa fi ba'dil aqwal, di sebagian qaul itu mengatakan hukumannya itu bukan dipenggal. Orang kalau liwat homoseksual itu bukan dipenggal. Gimana hukumannya? Annahuma yuharriqani binar, dibakar hidup-hidup sampai mati. Ini menurut siapa? Ini golnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini qaulnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adapun qaulnya yang dibunuh barusan dipenggal, itu qaulnya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Adapun menurut Sayyidina Ali, bukan dipenggal, bukan dibakar hidup-hidup, bukan. Gimana? Dibawa ke atas gunung atau ke atas gedung yang tinggi, dilempar dari atas. Kalau dilihat belum mati, naik lagi, dibawa lagi. Di Irak di zamannya Saddam Hussein ini dipakai. Jadi zamannya Saddam Hussein, Irak itu udah ada orang berani liwat. Pernah ketahuan zaman Saddam Hussein ada orang homoseksual, dua-duanya dipegang, dibawa ke tingkat 20 sampai di atas dilempar. Wih, pret, mercat. Dilihat masih hidup, bawa lagi naik lift ke atas. Ini qaulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau qaulnya Sayyidina Umar dipenggal. Qaulnya Sayyidina Abu Bakar dibakar hidup. Pilih yang mana? Dipilih. Hah? Tidak ada yang bisa dipilih, makanya jangan homoseksual sama lesbian, sama perempuan sama perempuan sama perempuan liwat, sama lesbian namanya kalau dalam bahasa sekarang. Naudzubillah min dzalik. Wa amma ityanul bahimah, adapun orang yang mendatangi bahimah, yakni mengumpuli bahimah, fa huwa minal adhaim, ngumpuli hewan, ngumpuli sapi, ngumpuli kambing, ngumpuli kuda, ngumpuli macan sekalipun, mak bola sangar gelut ya. Zina dengan macan. Ya, mungkin wa fa'iluhu mal'unun, yang mengerjakan itu dilaknat, kama fil hadis mutaqaddam fil hadis akhar, dikatakan man waqa'a 'alal bahima faqtuluhu waqtuluha, barang siapa yang mengumpuli hewan maka hewannya dibunuh, orangnya dibunuh, dipenggal. Loh, hewannya gimana? Bib sembelih makan. Orangnya bib ya jangan, kalau orangnya ya cukup dibunuh, setelah itu dikubur, dipenggal kepalanya. Ini hukum Islam, insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu